Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat-sahabat Cakrawala God. Alhamdulillah, HP yang biasa untuk buat video sudah didandan ya. Sudah bisa kita gunakan untuk ambil video. Nah, ini view kandang Cakrawala God. Nah, ini rekan-rekan, sahabat-sahabat, kemarin ada request dari sahabat kita yang di komentar untuk bagaimana perhitungan pakan kambing untuk pengemukan ya yang ada di Cakrawala God. Nah, jadi begini, kita ada gudang. Ini gudang ini adalah tempat produksi pakan mereka ya. Nah, di gudang ini ada bahan pakan. Yang pertama konsentrat itu ya, yang kedua hijauan. Hijauan kita pakai sorghum, tanaman sendiri ya. Kemudian ada onggok kita beli. Nah, ini setiap siang hari ya, sahabat kandang kita membuat konsentrat. Nah, ini konsentrat terdiri dari onggok dan konsentrat beli. Nah, ini namanya tetap konsentrat ya rekan-rekan. Jadi jenis pakan itu ada hijauan, ada konsentrat ya, yang satunya sumber energi, satunya sumber vitamin mineral, satunya tambahan kan gitu. Kalau dikelompokkan secara sederhana seperti itu. Nah, jadi kalau sumber energi itu kan ada yang mengandung protein, karbohidrat, kemudian serat termasuk sumber energi kan gitu. Nah, ini singkat saja ya gambarannya begini. Kita ada hijauan itu sorghum, kemudian ada daun singkong yang ada di dalam tong ini. Nanti kita aduk di sana. Nah, tapi kita stok complete feednya habis ya, ini mau buat. Nah, ini untuk siang hari kita berikan konsentrat gitu ya. Jadi pagi tadi itu kita berikan complete feed, kemudian siangnya kita berikan konsentrat, sore nanti kita complete feed lagi. Nah, kenapa seperti itu? Gini kan. Jadi complete feed itu pakan komplit yang difermentasi, ada hijauan, ada konsentrat. Nah, kita aduk jadi satu, kita fermentasi dulu minimal 1-2 hari baru kita berikan gitu. Nah, kalau hanya menggunakan complete feed itu ada, kita perhitungkan pertambahan bobot tubuhnya 3 kilo. Nah, karena kita sudah mendekati kurban rekan-rekan ya, nah kita tambah siang hari, kita tambah porsi ya. Jadi untuk konsumsinya lebih dari perhitungan kalau bisa. Dan kalau konsentrat yang diberikan, mereka insya Allah mau ya. Contohnya ini ya, pagi tadi kita berikan complete feed, terus siangnya kita berikan hijauan. Nah, itu lahap sekali kan ya. Nah, kondisi kambingnya seperti ini. Nah, untuk perhitungan pakan ini bagaimana ya? Alhamdulillah kita dapat BCS sekitar ya 2,5 lah ini ya, 2,8 belum sampai 3. Sebagian ada yang sudah BCS 3 tuh ya. Kita nilai saja lah secara kondisi fisik bagaimana, berapa skornya gitu aja, untuk menggampangkan kita lihat bagaimana pakan kita cukup atau tidak kan itu. Nah, gini rekan-rekan, hitungan pakan ya, kita buka, nggak ada yang rahasia. Jadi pertama kita gunakan konsentrat itu terdiri dari onggok sebagai sumber energi dan konsentrat beli sebagai sumber protein rekan-rekan. Nah, ini kerennya, kalau onggok itu kan tidak ada protein, ada tapi sangat sedikit, sangat kecil ya. Nah, kita kemudian kombinasikan dengan konsentrat protein 22%. Nah, ini ada konsentrat
sapi kambing berprotein 22%. Kita pakai. Nah, itu ketemu di biaya ditambah hijauan dan operasional itu 3.000 per ekor per hari. Jadi dalam 1 bulan anggaplah untuk operasional kita butuh 100.000 per ekor. Itu ya. Gambarannya begitu. Nah, kok mahal banget? Oh ya iya. Terus kita kan ada target kan ya. Satu kita di segmen kurban ya, ada momen-momen tertentu memang kondisi dimana pasar itu daya serapnya tinggi, kemudian harganya juga tinggi. Nah itu kita manfaatkan momen itu. Kita pelihara kambing dengan kapasitas ini 150 ekor rekan-rekan ya. Nah, itu yang baru-baru di sana. Nah, ini lama-lama. Kita sudah pelihara 3 bulan. Yang sana baru 1 bulan jalanan. Yang sebelah sana. Nah kita manfaatkan itu rekan-rekan ya di momen kurban. Harapan kita harga yang kita tawarkan nanti ya tidak tinggi, tapi kita masih ada keuntungan dan pasar itu mampu menyerap. Nah harapan kita seperti itu ya. Nah, jadi walaupun dari sisi pakan itu mahal, tetapi asal ketemu, karena harga kambing kita jual di momen ketika hewan itu mahal, ya insya Allah usaha masih bisa berjalan. Nah ini uji coba rekan-rekan ya, ada 125 ekor sementara. Nah ini nanti 2 atau 3 hari lagi kita akan nambah lagi, nanti insya Allah kita genapi di 150 ekor ya. Nah ini kita nyari yang agak gede seperti ini di bobot 25 up, ada yang sudah 30 kilo. Nah ini arahnya untuk segmen pasar yang lebih mahal sedikit itu. Kita belinya ya tidak begitu mahal karena di momen saat ini momen dimana kambing itu tidak begitu mahal. Kita beli, nah nanti kita jual di momen kambing itu mahal. Kira-kira seperti itulah rekan-rekan ya, teorinya seperti itu, tidak ada yang rahasia. Nah gini kira-kira sahabat ya. Nah kemudian kemarin kita sempat diskusi dengan youtuber yang membahas mengenai kambing itu hewan dominansia, kemudian kalau makan nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, kalau kebanyakan makan jadi tai, nggak jadi gemuk dan lain sebagainya. Jangan percaya rekan-rekan ya, saya ingatkan lagi, tidak bisa kita menelan mentah-mentah apa yang dibicarakan para youtuber itu. Mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung ya. Para youtuber yang secara keilmuan itu nggak jelas, asal ngomong terus menyesatkan peternak-peternak di Indonesia, itu jangan didengar ya. Kalau mereka itu syuting YouTube kambingnya cuma 5-6 ekor terus ngomong berteori begini begitu, nggak usah percaya. Orang dia aja kapasitasnya cuma segitu, gitu aja ya. Belum merasakan bagaimana kapasitas banyak, terus ketersediaan pakannya bagaimana, apa efisiensi ransumnya ini bagaimana ya kan. Dia tidak pernah berhitung FCR kan, dia tidak pernah berhitung biaya pakan, dia nggak pernah berhitung dalam kesehatannya bagaimana, manajemen kesehatan, manajemen pakannya, manajemen lingkungannya, dia tidak pernah berpikir. Terus berbicara ngalor ngidul ini itu berteori, akhirnya nanti menyesatkan rekan-rekan sekalian. Jangan ya, jangan dengarkan youtuber yang ngoceh yang sebetulnya secara logika tidak masuk akal itu ya. Apalagi kapasitasnya mereka hanya perlu 2, 3, 4, 5, 6 ekor lah pokoknya kambing, hanya untuk sarana gedobos. Artinya gedobos itu ngoceh bau lah ya, untuk menyesatkan rekan-rekan peternak di Indonesia. Jangan mau percaya. Silahkan contoh orang-orang yang punya
kapasitas, kemudian populasi juga sudah besar, itu mewakili apa ya, keberhasilan peternakan seharusnya ya. Jadi jangan dengarkan orang yang baru pelihara 2-3 ekor ngakunya sudah puluhan tahun. Lah puluhan tahun kok kambingnya 10 ekor aja nggak ada, terus ngoceh bau, bikin konten begini begitu, malu lah seharusnya kan gitu ya. Saya dulu pernah bikin konten dengan populasi kambing hanya 9 ekor, tapi secara keilmuan saya ada ya, basic ilmu saya memang di peternakan. Bahkan saya lulus dari Universitas Negeri di Lampung di jurusan peternakan, itu penelitiannya didanai oleh Kementerian Riset Dikti ya, bukan kok apa beli skripsi, itu bukan. Saya betul-betul penelitian didanai oleh Riset Dikti. Saya ingat itu kita pelihara 12 ekor kambing jantan penggemukan ya, kita lihat efisiensi ransumnya, kita lihat total digestible nutriennya, kita lihat kecernaan setiap item nutrisi yang ada di pakan, kita analisis lab selama hampir setengah tahun saya penelitian, kemudian saya buat jadi skripsi. Nah, secara kapasitas walaupun saya masih sedikit ilmunya, tapi basically saya memang concernnya di situ. Jadi apa yang saya ketahui walaupun sedikit, saya coba sampaikan supaya ada manfaat lah ilmu yang saya dapat dari sekolah itu ya. Kemudian diremehkan oleh orang-orang yang baru pelihara 2-3 ekor ya kan, berteori seolah-olah seperti profesor ya, akhirnya menyesatkan banyak pihak gitu ya rekan-rekan. Jadi saya minta tolong sekali untuk sahabat-sahabat, jangan gampang percaya dengan YouTuber yang syutingnya itu kambing cuma 2, 3, 4, 5 ekor, tapi apa nyerocosnya itu seolah-olah kayak profesor gitu ya, dan nggak mau dikritik, nggak mau dikasih saran, nggak mau dibilang oh kamu salah itu. Kalau ada ini rekan-rekan yang membantah saya, oh kamu salah ternyata begini, monggo silakan, saya terima, saya siap berdiskusi. Dan ketika apa yang sahabat-sahabat sampaikan ini menurut saya oh iya ya, secara fakta, secara data oke, saya akui kalau saya itu salah ya. Itu kalau memang ada apa yang saya bicarakan itu ada yang bantah, ada yang bilang itu sebuah kekeliruan, gitu aja ya. Tapi ingat rekan-rekan ya, secara basic keilmuan saya memang di sini, dan saya menerima perbedaan pendapat ya. Memang ada, kalau di agama itu mazhab-mazhaban lah, nah, itu ada ya, beternak itu pakai mazhab ilmu ABC itu ada sebetulnya ya. Nah jadi monggo silahkan ya, yang jelas peternakan adalah ilmu dunia, bisa berkembang, bukan ilmu saklek ya. Tapi secara secara keilmuan, karena ini kaitannya dunia, itu selalu berkembang dan ada kesepakatan bersama gitu ya, di antara semua pelaku-pelaku peternakan, baik akademisi maupun pengusaha. Dan mereka itu berjuang mencoba sekeras mungkin untuk melakukan usaha yang efisien ya, efektif, kemudian lebih menguntungkan ya, dari sisi keilmuan dipelajari, kemudian dari sisi efisiensi di ekonomi dipelajari, sehingga nanti ada titik temu ya antara peneliti dengan pengusaha. Jadi apa yang mereka teliti bisa diimplementasikan di usaha. Nah kira-kira begitu rekan-rekan ya. Jadi jangan tertutup rekan-rekan, jangan gampang percaya dengan buayan manis lah ya, buayan manis para pelaku
konten kreator ya yang sesat, yang bilang kambing itu jangan makan banyak dan segala macam bullshit. Karena begini teorinya, semakin tinggi diameter intake ya, semakin banyak yang pakan yang dikonsumsi, maka potensi gemuk semakin tinggi ya. Karena apa yang masuk semakin banyak, yang dicerna juga semakin banyak gitu ya. Kecuali yang dimasukkan itu sebuah bahan yang tidak bisa dicerna, itu beda lagi ya. Nah, kalau kita pakan ya harusnya bagus-bagus lah gitu. Nah, ini barang lama kita mbak sana, ini barang baru rekan-rekan ya. Nah, ini masih kempes-kempes badannya, tapi insya Allah nanti di 1-2 bulan ke depan insya Allah sudah daging lagi, mudah-mudahan ya. Seperti inilah, udah sehat-sehat. Oke, mungkin itu dulu sahabat-sahabat. Terima kasih atas atensi, semoga bermanfaat ya. Titip pesan saya tadi adalah jangan gampang percaya dengan youtuber yang mengaku pinter peternakan, peliharanya 2-3 ekor, terus ngoceh kayak ahli nutrisi, kayak profesor peternakan ya. Kalau bisa gitu, dengarkan orang-orang yang memang punya kapasitas banyak ya, yang sudah sukses di bidang peternakan. Itu kayak ada Sedana di bidang domba kan, domba kambing, terus ada banyak lah di YouTube yang besar-besar itu yang monggo, kapasitas besar itu dengarkan monggo. Tapi kalau yang kapasitas cuma 5-6 ekor terus cuma banyak teori ya, kambing sakit kasih herbal kambing, lah bullshit itu kan ya. Kalau pelihara 2-3 ekor iya, tapi kalau rekan-rekan itu, sahabat-sahabat itu punya cita-cita untuk ternak ini bisa jadi penghasilan dan pengen skill up lebih besar, nggak akan bisa dipakai ilmu-ilmu kayak gitu ya kan, ini ilmu ngawur kayak gitu. Jadi udah cari yang positif aja. Kambing kasih makan kalau bisa banyak pakannya lebih bagus, karena mereka hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu hewan yang gemuk karena bakteri, bukan karena pakan. Nah, bakteri itu bisa banyak kalau pakannya juga banyak. Akhirnya ada korelasi di situ. Semakin banyak pakan yang dicerna, yang masuk ke lambung, maka semakin banyak bakteri bisa tumbuh. Nanti semakin banyak bakteri bisa tumbuh di rumen, terdorong di lambung sejati, itu menjadi potensi sumber protein bagi mereka untuk bertumbuh jadi lebih gemuk. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi jangan ngoceh ngomong ini ruminansia tapi sebetulnya nggak tahu ruminansia itu apa ya, repot ya. Kalau dibilang ruminansia itu terus ditanya proses ruminasi apa saja, kemudian pentingnya gimana, nanti bingung kan gitu ya. Kira-kira begitu sahabat. Nanti terlalu ini karena menggebu-gebu ya, karena sudah lama tidak ambil video karena HP rusak. Nah, ini sudah jadi HP-nya, kita tag video lagi. Nah, semoga saya bisa konsisten berbagi cerita kepada sahabat-sahabat tentang bagaimana saya membangun usaha peternakan ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.